Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya sedikit menjelaskan saja. Kemarin Bapak Ibu semuanya kira-kira dari Bapak Pengawas sudah dijelaskan apa itu pembelajaran mendalam. Itu dengan berkesadaran, bermakna, mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Pembuktian Bapak Ibu. Hari ini saya minta bantuannya, ada 8 kelompok. Kita membuat peta konsep aja dari masing-masing topik media pembelajaran, metik pembelajaran mendalam yang kemarin kita sudah jelaskan. Contohnya seperti ini. Ada pola pikir bertumbuh, ada dimensi profil, ada asesmen pembelajaran, dan ada kerangka pembelajaran. Saya sudah menyiapkan kertas di belakang. Nanti silahkan satu kelompok membuat sesuai dengan topik, terus kita tempel di sebelah sini. Biar Bapak Ibu yang mohon maaf tidak hadir pada hari ini, bisa paham juga tentang materi hari ini yang kita sampaikan. Dengan pemahaman Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Siap? Oke. Oke, untuk meja sini, 6 orang, 5 orang. Dua baris. Nah, ini menjelaskan tentang pola pikir bertumbuh. Pola berpikir bertumbuh itu apa saja, nanti ditulis di kertas. Kelompok 2, berenam Pak nggih, 1, 2, 3 meja. Nah. Tentang dimensi profil Pancasila, yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu tentang keimanan dan kewargaan. Lanjut, kelompok 3, tentang kemandirian dan kreativitas. Dibuka kertasnya Bapak Ibu. Alfred, ini. Dibuka. Tidak usah buka laptopnya dulu, kita belajar fokus dulu. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Kalau dari Bapak Ibu punya pikiran yang lain tentang peta konsep materi tersebut, bisa dituangkan di kertas yang besar. Ini, ya. Silakan Bapak Ibu gambar di sana. Kalau sudah, nanti kita swear di sini, ditempel di sini. Biar nanti teman-teman yang lain, waktu pembelajaran atau berhari belum hadir, bisa membaca hasil karya dari Bapak Ibu. Ya, maka itu silakan direvisi. Gambarnya aja, dimensinya tulus. Habis itu kemandiriannya gitu, gak apa-apa. Kelompok 1 sudah, ayo kelompok yang lain. Oke, pola pikir bertumbuh sudah tertempel, kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 4 sudah, ayo kelompok yang lain. Sudah? Ayo Bu, silakan. Kelompok 3 sudah. Bu, minta bantuannya Bu. Dipasang di sini Bu. Kelompok 7 ya. Ini plasternya Pak.
apa. Oke. Kelompok 2 sudah. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah. Nah, kelompok 5. Mari mangan keluarga nek kon gambar. Tukang gambar nang ini. Oke, sudah? Ayo. Sudah Bu, gak apa-apa Bu. Lewat namanya aja. Siapa yang menyumbang layang? Iki, ping. Sitok gas, pas tuh. Kok mari ngono takon shopping materi Bu. Ini shopping materi. Silakan difoto. Ayo Bu, 1. Sepodo bae. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, tinggal 3 kelompok di belakang yang belum. Sudah Bu? Silakan di sini. Nanti difoto di belakang aja. Ini loh Mbak, tambahannya yang bikin rapi ini Mbak ini. Ayo kelompok di belakang yang sudah, monggo. Kelompok 5, 7. Harus kelihatan menuju generasi emas sama pembelajaran semuanya. Oke, sudah. Kelompok 6 dan 7. Waduh. Oke, ayo Bapak Ibu, sudah. Gak usah rapi. Kemana? Lain daripada yang lain. Sudah. Ayo Bu.
Enggak, ini dibawa aja. Bu, tak bantu nempelkan sini belakang. Ah. Minta bantuan Bu. Oke. Oke, terima kasih untuk grup 7. Terakhir, grup 6. Bisa di sini, Pak. Ah. Ayo, laut. Laut. Kurang buka, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuat. Perhatian dulu, mohon maaf. Saya anggap berarti Bapak Ibu di sini sudah paham semua. Apa itu konsep dari pembelajaran mendalam, apa itu dimensinya, apa itu asesmennya, apa itu pola pikir bertumbuh. Ya, kalau nanti Bapak Ibu kurang paham, bisa di shopping materinya. Sudah dipampang di pameran di sebelah kiri, hasil kerja kelompok masing-masing. Oke ya, materi dari saya anggap cukup. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Mizan. Oke. Ngapunten Bapak Ibu, kita belajar bersama. Oke, Bapak Ibu, ingku iri kolaboratif ngapunten boten mengajari, tetapi kita berkewajiban untuk sharing ke jenengan. Kemarin kita bertiga itu pelatihannya 6 hari di Lamongan, mulai jam 8 sampai 4 sore. Nah, akhirnya kita punya tugas memberikan imbas ke jenengan dengan waktu hanya 2 jam. Akhirnya kita juga memeras strategi bagaimana dengan waktu yang singkat inti-intinya bisa kita sampaikan. Awal Pak, sudah ini. Gak on nih ya, cukup nih ya. Oh no, cukup. Kau no. Hilang, gak gelem. Gak gelem balik mode awalnya. Oke, materi inquiry kolaboratif artinya kebetulan kalau bahasa Inggris. Kolaboratif niku dari kata kolaborasi. Kemudian inquiry itu adalah penggalian informasi, penggalian kepada anak-anak lewat tanya jawab. Ngeten gampangannya ngeten. Jadi sebelum saya scroll ini biar nanti scrollannya cepat, akan saya simpulkan di depan. Artinya dalam pembelajaran mendalam ini kemarin saya tanya, "Loh Pak, berarti selama ini ngulang-ngulang agak mendalam berarti kok kenapa harus ada pendekatan mendalam?" Saya tanya kritis seperti itu. Ya artinya kita kemarin sudah dalam tapi kurang dalam lagi. Ya kurang jeru jadi. Akhirnya saya mikir gini, loh berarti dewek ngulang sampai yamin itu lah gak dalam Pak. Itu akhirnya pertanyaannya seperti itu saya. Nggih, kula kan rada kritis ngeten niki. Nah. Nggih dijerokno malih. Makanya nanti itu di pendekatan mendalam itu kan ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan yang seru. Dan ini pembaruan yang selama ini belum pernah ada. Olahraga itu masuk dalam RPP. Olahraga. Nah itu. Saya mikir kalau materinya Pak Hanif di TKR
olahraga sudah masuk. Jelas, anak disuruh bongkar, muteri mobil. Itu sudah berarti raganya atau Pak Samsul sudah masuk. Nah, tinggal materi-materi seperti matematika ini. Nah, olahraganya berarti bisa Bun ya? Bisa. Ya. Berarti neng ngitung duit berarti duit temenan. Ngono lah artinya badannya pun bergerak. Jadi tidak hanya hatinya. Nah, semacam itu. Jadi saya simpulkan dulu di depan karena waktunya cuma 5 menit. Ngerti Bapak Ibu? Inkuiri kolaboratif itu maksudnya begini. Di dalam kelas itu kita punya persoalan yang sama. Di dalam kelas itu kita punya persoalan yang sama. Ngeten loh. Kalau pengalaman saya bahasa Inggris, saya ngajar anak akuntansi dengan anak teknik TT-an itu. TPM, TKR, TBSM, itu bagikan langit dan bumi. Mohon maaf. Nah, ngulang bahasa Inggris. Nah, kalau anak akuntansi, kemudian anak tata busana, kalau T-nya masih TEI, itu anak-anak anteng. Jadi kalau anak-anak anteng itu diajar bahasa Inggris itu langsung kesedot. Nah, untuk anak TT-an, mohon maaf saya tidak membeda-bedakan, tapi memang ini karakteristik anak kita. Jadi artinya begini, ketika saya punya permasalahan ngajar bahasa Inggris, kenapa ketika saya ngajar di TKR, aku dirinya sujud syukur wisan, ngerasa ngertiin di bahasa Inggris. Anak-anak tidak tidur, itu saya sudah bersyukur. Ini ngajar bahasa Inggris. Gimana kalau guru matematikanya? Kalau Pak Hanif gak ada masalah. Jelas. Anak TKR diajar Pak Hanif kok males, berarti anaknya salah jurusan. Diajar anak TI, diajar Pak Mizan, anaknya gak semangat, salah jurusan. Diajar Pak Samsul, anak TBSM, salah jurusan. Itu. Jadi begitu aja. Artinya kan berarti faktanya ada di situ. Jadi kalau guru produktifnya jelas dirindukan, dicintai, apalagi kalau berbagi kopi seperti Pak Hanif biasanya kan gitu. Pasti dirindukan. Nah, tantangannya adalah guru-guru seperti kita, guru-guru normatif, adaptif normatif, ada matematika Pak Aris, ada bahasa Inggris saya. Nah, maksudnya dari pemerintah aturan itu begini, inkuiri kolaboratif adalah saya selaku guru bahasa Inggris, Pak Aris selaku guru matematika, ini kolaborasi dengan Pak Hanif. Jadi kolaborasi dengan kaprodinya, dengan guru produktifnya, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas untuk mengetahui bahwa anak TKR ini persoalan belajarnya apa. Sukanya mereka itu pengajarannya model bagaimana, seperti itu. Kemudian sampai ketemu titik temu, kalau saya belajar bahasa Inggris, berarti materi bacaan saya adalah bahasa Inggris, tetapi adalah cara bongkar kabulator. Jadi itu, akhirnya saya menemukan titik temu itu. Jadi kalau saya ngajar ATPH di anaknya Pak Habib, tak suruh gambar apa? Melon, pohon sampai melonnya tak suruh gambar. Kemudian saya suruh menjelaskan awal sampai akhir pakai bahasa Inggris. Nah, tujuannya yang saya tangkap seperti itu. Jadi kolaborasi itu. Artinya, jadi anak jurusan berarti harus ketika ngajar adaptif normatif, bahannya harus, nah, artinya sing senengane mereka, anak TPM seperti itu. Saya ketemu seperti itu. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah inkuiri kolaboratif itu adalah gini. Persoalan belajar anak di sekolah itu sama. Makanya biar gak melarat-melarat, saya penelitian sendiri. Bunda Lulu penelitian sendiri. Kemudian guru penjas penelitian sendiri. Mintanya pemerintah itu adalah kita itu buat komunitas penelitian di dalam satu kelas itu bersama-sama. Sehingga energi efisien dan efektif gitu maksudnya. Karena persoalannya sama. Kemudian nanti kita itu sharing dengan wali kelasnya. Sehingga kita tahu karakteristik anaknya. Bahkan bisa sharing dengan wali muridnya. Jadi persoalan anak di rumah itu apa, ada beban apa, seperti itu Bapak Ibu. Pecahkan masalah di kelas itu bersama-sama. Sing selama ini kita itu dewe-dewe, pakai prinsip-prinsip. Nah,
Artinya ketika kita melaksanakan itu, ya harus ada prinsipnya dong. Satu, berbasis data. Kolaborasi secara bermakna. Next. Amijan. Budaya profesional terbuka dan reflektif, sampun. Terstruktur, tetap, fleksibel. Lanjut. Ya, next. Next, Pak Amijan. Pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Mas Zainal, wacananya Mas Zainal. Contoh penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Partisipasi. Murid juga kesulitan menghubungkan konsep ilmiah dengan serta wali kelas bersama-sama mereka merancang pembelajaran terpadu yang mengajak murid Macam-macam. Intinya yang mau diambil seperti itu. Saya kira kita sepakat. Anak akan semangat. Karena apa yang dipelajari itu menjadi kebutuhan atau solusi kehidupan dia sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya ngeten guys, kesimpulannya adalah inquiry kolaboratif itu adalah kita mencari persoalan bersama-sama, kemudian menemukan persoalan, kemudian mencari solusi secara bersama-sama tadi dicontohkan. Dan yang paling bisa saya garis bawahi tadi adalah intinya itu, dan ini menjadi pengalaman pribadi saya, anak itu ketika belajar sesuatu yang dicintai, yang disukai, atau yang dibutuhkan di lingkungan yang menyangkut dalam kehidupan dia sehari-hari, biasanya pasti akan semangat. Sampai ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terakhir biasanya kan ngantuk, ini ada sedikit ya ngopi ya. Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan sedaya. Saya hanya meneruskan apa yang saya dapatkan dari Fasil kemarin waktu. Sebelum ke materi, Bapak Ibu coba, ini ada kopi yang tadi katanya ngopi, monggo ngopi dulu. Dapatkah Anda menemukan wajah orang? Ini tujuannya, maaf, karena di dalam PM atau pembelajaran mendalam itu anak biar tidak tegang terus seperti yang disampaikan Pak Freddy tadi kan, matematika contohnya. Jadi kalau saya kemarin beberapa sudah setelah pelatihan itu memang saya terapkan, anak saya suruh nyanyi ya iya, apalagi yang 4 jam. Saya suruh senam sehat juga iya karena olahraga. Kemudian ini menguji ketajaman, bagaimana anak itu masih fokus apa tidak. Termasuk ini. Iya. Jadi ini mohon Bapak Ibu yang bisa menjawab, ada berapa, dapatkah Anda menemukan wajah orang, berapa jumlah wajah orang tersebut? Diharapkan di dalam pembelajaran mendalam adalah itu. Lah ini ada lagi. Bisakah Anda melihat orang pada gambar di atas? Tidak ada. Pak Aktor sudah nunjuk. Pak Aktor sudah nunjuk. Itu wajah orang ya, ada berapa berarti Pak Aktor? Ketahuan 1. Pak Mizan coba. Benar. Terima kasih Pak Aktor. Tepuk tangan buat Pak Aktor. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Aktor. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini contohnya kita memberikan afirmasi positif, kita memberikan daya supaya anak-anak itu bisa lebih semangat dan anak-anak itu gembira. Yang terpenting ya dalam konteks tidak tertekan dengan pelajaran walaupun matematika. Iya, intinya kemitraan itu kan yang ada di luar kelas, karena yang ada di dalam kelas itu kan guru dan siswa. Yang dimaksud kemitraan itu kan yang ada di luar kelas itu, maksudnya Fasil itu. Bisa Bapak Ibu guru mapel lintas yang lain. Termasuk saya kemarin memberikan contoh perencanaan saya adalah jurusan tata busana karena saya ngajar tata busana, sehingga di situ saya sertakan kemitraan saya adalah dengan guru produktif tata busana. Kalau jenengan monggo bebas. Komponen minimumnya di RPP PM atau pembelajaran mendalam yang sudah jenengan pelajari kemarin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar seperti Pak Freddy tadi, karena saya ke bagian terakhir sebenarnya kan hanya 10 menit sampai 15 menit. Nah, ini di dalam RPP-nya PM itu tidak semuanya harus
8 itu ditulis cuman sama Fasil disuruh menyertakan. Nanti kita centang. Kebutuhannya sesuai dengan materi gitu. Misalnya di situ ada 8 dimensi profil lulusan, yaitu nanti yang kita centang lah seperti punya saya ini. Itu adalah materinya bilangan definisi dan sifat eksponen. Karena jurusannya tata busana, saya bikinnya sesuai dengan jurusan anak-anak biar anak-anak tadi kan kontekstualnya dapat ya. Sehingga di situ saya misi melipat kain flanel. Bapak Ibu, untuk praktek pedagogis kata Fasil kemarin itu PM tidak harus loh ya, tidak harus disertakan strateginya, modelnya. Karena kalau kita menyertakan modelnya, maka kita harus bertanggung jawab dan kita keluarkan sintaknya di dalam desain pembelajaran itu, perencanaannya. Jadi kita boleh tidak menuliskan praktek pedagogisnya. Jadi karena pembelajaran mendalam itu sudah merupakan strategi dan di situ itu Fasil nggih yang saya dapat kemarin. Jadi tidak perlu ini. Tapi kalau perlu kalau misalnya jenengan menyertakan seperti discovery learning, cooperative learning, CTL dan lain-lain harus bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran harus muncul semuanya. Kemitraan di sini karena saya jurusan tata busana saya tulis guru matematika atau MGMP, kemudian tidak lupa guru jurusan tata busana. Kemudian ke bawah lingkungan belajar. Nah, ini pemanfaatan digital kemarin kan kata Bapak Ibu pengawas kita boleh dikosongi. Nah, monggo kita sepakat bagaimana karena nanti tergantung kebutuhan panjenengan semua. Untuk pemanfaatan digital ini saya coba PowerPoint karena kemarin saya sudah mempraktekkan anak-anak tata busana. Atau mungkin boleh jadi anak-anak kita ajak termasuk bagaimana kita beri pertanyaan pemantik dan lain-lain. Dan kita buat LKPD. Kemarin Fasil itu juga begitu ya. Kita harus kalau ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, kita sertakan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, itu. LKPD salah satu contohnya LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, ini topiknya nanti anak-anak yang kita kelompokkan. Nah, itu semuanya sudah ada. Kemudian ini ada tes formatif, nah, asesmennya, sampai tes formatif, rubrik penilaian. Nah, seperti itu kriteria. Di tempat-tempat kelas yang ada proyektornya itu bisa kita pretesnya anak-anak dengan kuisis atau dengan Kahoot ya untuk menarik anak-anak biar lebih semangat lagi bisa. Nah, ini Bapak Ibu barangkali nanti anak-anak kok ada yang tidur nggih. Biasanya anak-anak itu saya ajak nyanyi begini. Aja kalau misalnya dia enggak ya nyanyi bareng nggih. Setelah itu saya akhiri. Ya biasanya anak-anak itu Bu, saya sudah lelah Bu jam terakhir. Saya tidak hanya ini sih sebenarnya ini salah satu nyanyian. Hari ini aku sehat, besok aku sehat, lusa aku sehat. Selamanya aku sehat. Hari ini aku semangat. Besok anak-anak sudah mulai bangun kalau dengan seperti itu. Lusa aku semangat. Selamanya aku semangat. Temannya malah gini Bu, yang nggak mau nyanyi suruh nyanyi sendiri malah. Itu namanya adalah ice breakingnya kita waktu pelajaran-pelajaran yang sekiranya jam-jam terakhir atau mungkin materi-materi yang bisa nanti. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari pelatihan kemarin. Barangkali nanti kita sharing, monggo kita sharing bersama. Yang mungkin saya sampaikan mungkin kurang bisa nanti dibantu teman-teman dan tidak hanya ini jangan disebut narasumber ya, kita terlalu tinggi kalau narasumber. Ini adalah oleh-olehnya kita gitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah-istilah yang begitu panjangnya Pak, wow wes, mulai dari inquiry sampai inku yang lain Pak, gitu. Saking banyaknya. Bisakah atau minta tolong pada yang di depan istilah-istilah tersebut itu dibukukan Pak, kemudian dibagikan pada kita semuanya
biar lebih paham Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf, sebelumnya saya pengen bercerita, Pak. Tadi ada yang usul, ada yang bertanya, sekarang saya mau bercerita. Oke. Karena dari tahun ke tahun selama ini bimbingan konseling itu kan tidak pernah masuk kelas. Lah, sekarang di tahun ini, Pak, BK itu masuk kelas. Dulu-dulu itu saya pernah mendengar Bapak Ibu guru keluhannya kalau sudah jam segini anak ngantuk, anak begini. Saya itu bilangnya gini, mosok iya ta? Lah ternyata setelah saya mengalami sendiri masuk kelas, ternyata benar. Barusan ada gurunya keluar dari kelas, pergantian kelas saya dengan apa kemarin itu? Bahasa Inggris atau apa? Saya masuk kelas, ternyata anak itu sudah ngiler-ngiler loh, Pak. Saya itu sampai bingung gimana cara banguninnya. Nah, setelah itu anak tak suruh es breaking, tak jak tepuk-tepuk, tak jak nyanyi, sampai ngolet-ngolet tidak mau. Nah, ini saya sebagai guru BK ini merasa kesulitan. Jam saya cuma 1 jam. Belum salam, belum doa, nangeni anak. Nah, ini sudah habis dimakan itu-itunya, praktek-praktek itu. Jadi, saya minta tolong bagaimana strategi pembelajaran yang baik agar setidaknya materi BK itu bisa tersampaikan di kelas dan anak bisa merasa bahagia, terus tidak tidur dan tidak monoton hanya saya bercerita atau ngoceh gitu aja. Jadi pertanyaan saya minta solusinya bagaimana supaya anak kita bisa tetap ikut pembelajaran dengan baik. Tapi ada yang lain di kelas 10 TKJA, walaupun di jam terakhir tetap enjoy mereka. 10 TKJA, sampai siang pun mereka tetap semangat dan tidak ada satupun yang tidur. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk yang tidur-tidur sampai ngiler-ngiler tadi? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat bocoran Bapak Ibu terkait perencanaan pembelajaran mendalam. Aslinya yang bisa menjawab itu Pakar Pendidikan. Di akunnya Erlangga, Pak, itu ada di-share 1 tahun full. Begitu juga kalau sampean lembaga kita beli buku Erlangganya. Berarti RPP-nya sudah ada, sampai materinya, sampai penerapannya itu sudah ikut di buku tersebut. Tinggal sampean buat prota sama promesnya. Oke, nah itu tak jawab. Tadi yang saya sampaikan adalah inquiry kolaboratif itu problem solvingnya Bu. Jadi sudah kumpul sama teman-teman BK belum ada solusi, berarti nanti kumpul dengan kaprodi, wali kelas, kepala sekolah, bahkan melibatkan wali murid. Itu inti dari inquiry kolaboratif. Jadi duduk bareng. Jadi dipetani anak satu persatu karakteristiknya, kenapa kok begini. Nah itu nanti akan menemukan satu titik temu, karena nanti juga di situ ada bapak kepala sekolah, ada kaprodi, ada guru BK, nah seperti itu. Itu yang gini loh, ketika ada persoalan itu nggak ditanggung per guru, gitu loh. Jadi ada masalah itu, ono beban nggak ditanggung dewe, nek wis ngobrol bareng-bareng, insya Allah ada solusi. Apalagi di situ pejabat kurikulum, kepala sekolah juga ikut. Oke, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun kemarin itu ke sini sekitar jam 9 ke atas, Bapak Ibu bisa melihat anak-anak itu tidur di depan kantor sini. Luar biasa. Tapi bulan-bulan ini sudah tidak ada lagi. Sudah ditertibkan. Semoga arah ini juga menuju ke apa yang disampaikan Bu In tadi. Meminimalisir anak-anak supaya tidak tidur. Ini hal yang baik sekali dan insya Allah hari ini akan ada tindak lanjutnya. Akan saya lanjutkan program-program yang Bapak Ibu sampaikan di sini. Pelan-pelan kita bikinkan program dan akan saya sampaikan dan di program kita bersama. Terutama yang tadi. Nah, dibantu oleh Bapak Ibu bertiga yang ada dengan saya ini, insya Allah nanti akan kita ketemu pola-polanya.
Sekali lagi, saya tidak membatasi guru apapun, siapapun, dari background apapun. Kalau Bapak Ibu punya studi banding seperti ini dengan anak-anak kita, punya solusinya, sedikit kata yang saya tulis di sini, dengan faktanya di depan dia di dalam kelas, sampaikan ke kami. Dan kita bantu untuk mengaplikasikan solusi itu. Itu nggih, Bu. Jadi ngapunten Bu In, kalau hari ini masih belum terjawab mau diapakan anak-anak ini. Sudah sembarang cara sudah. Oke. Tadi yang disampaikan Bu Lulu, visual, nggih Bu In, visual.